Di Bandara New York, seorang mahasiswi bernama Chloe menelepon ibunya, Irene, untuk memberitahu bahwa dia sudah pulang. Ia pun mengetahui bahwa pesta ulang tahun ayahnya dibatalkan karena ia tiba-tiba dipanggil untuk bekerja. Karena ayahnya adalah seorang pilot, Chloe memutuskan untuk tetap berada di bandara untuk menemukannya. Sementara itu, seorang reporter TV bernama Cameron didekati oleh seorang wanita Kristen yang mencoba membuatnya menerima Yesus dalam hidupnya. Wanita itu mengklaim bahwa semua tragedi yang dilihat Cameron setiap hari dalam pekerjaannya dapat dijelaskan melalui Alkitab. Chloe menyela pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa Tuhan menghukum orang-orang tak bersalah atas dosa-dosa masa lalu, serta bahwa bekerja dengan cara yang misterius bukanlah alasan yang masuk akal. Wanita itu pun pergi dan Cameron berterima kasih kepada Chloe karena telah membantunya. Chloe menjelaskan bahwa ibunya juga seorang yang sangat religius. Di tempat parkir, ayah Cameron, Rayford, melepas cincin kawinnya sebelum bertemu dengan seorang pramugari bernama Hattie. Saat mereka memasuki bandara, Rayford melihat Chloe dan segera memeluknya. Namun, Chloe tidak senang karena ia melihat ayahnya menggoda pramugari tersebut. Ia pun menegurnya, mengingat bahwa orang tuanya telah mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Rayford menjelaskan bahwa mereka menikah saat masih muda dan banyak perubahan terjadi selama bertahun-tahun. Sejak Irene terobsesi dengan agama, hidup dengannya menjadi sulit. Menyadari bahwa ayahnya tidak mengenakan cincin kawinnya, Chloe menebak bahwa ia mengambil pekerjaan hari ini agar bisa bersama Hattie. Rayford mengabaikan komentar tersebut dan memberikan kunci mobilnya kepada Chloe sebelum pergi. Setelah itu, Chloe setuju untuk minum kopi bersama Cameron dan mereka membahas betapa anehnya orang-orang yang berterima kasih kepada Tuhan atas tragedi. Percakapan mereka terhenti ketika seorang pegawai datang membawa 2 tiket konser U2 di London untuk diberikan kepada ayahnya. Tiket tersebut membutuhkan waktu 2 minggu untuk didapatkan, membuktikan bahwa perjalanan Rayford hari ini telah direncanakan sebelumnya dan bukan panggilan mendadak. Frustrasi, Chloe memberikan tiket tersebut kepada Cameron dan memintanya untuk menyerahkannya pada ayahnya. Sementara Cameron dan Rayford naik ke pesawat, Chloe pergi ke mobil ayahnya dan menemukan cincin kawinnya. Sesampainya di rumah, Chloe bertemu adiknya, Raymi, lalu duduk untuk berbincang dengan ibunya. Awalnya, percakapan mereka berlangsung ramah. Tetapi saat Chloe membahas kejadian di bandara, suasana menjadi tegang. Irene mulai berkhotbah dan Chloe menjadi marah, lalu pergi meninggalkan ibunya. Untuk mengalihkan pikirannya, Chloe mengajak Raymi pergi ke mall. Raymi merasa khawatir tentang hubungan orang tua mereka. Tetapi Chloe meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu mereka berpelukan. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dan Chloe menemukan dirinya hanya memeluk pakaian Raymi karena adiknya telah menghilang. Di sekelilingnya banyak orang yang kehilangan orang terkasih mereka. Kepanikan terjadi di seluruh tempat dan sebuah mobil yang kehilangan pengemudinya menabrak mall. Chloe melihat ke dalam mobil tersebut dan menemukan seorang penumpang telah meninggal. Tak lama kemudian, orang-orang mulai menjarah toko-toko dan mengambil barang milik orang-orang yang menghilang. Di luar, kemacetan besar terjadi di jalanan. Di dalam pesawat Rayford, beberapa penumpang berusaha berbincang dengan ramah, sementara yang lain lebih memilih untuk diam. Setelah pesawat mengudara dengan stabil, Rayford diam-diam meninggalkan kokpit untuk bertemu dengan Hattie dan menunjukkan tiket konser yang diberikan Cameron kepadanya. Tiba-tiba, pesawat mulai berguncang dan orang-orang menyadari bahwa banyak penumpang telah menghilang.
Kepanikan pun terjadi ketika pesawat kehilangan ketinggian, sehingga Rayford segera kembali ke kokpit dan menemukan bahwa kopilotnya juga telah menghilang. Ia segera mengambil alih kendali pesawat untuk menstabilkannya. Cameron mulai merekam semua kejadian, sementara para penumpang kehilangan kendali dan mulai mengetuk-ngetuk pintu kokpit, menuntut untuk bertemu dengan kapten. Hattie berusaha menenangkan mereka, tetapi gagal. Cameron mencoba membantunya, namun tetap tidak berhasil. Melihat situasi ini melalui kamera, Rayford meningkatkan tekanan kabin, menyebabkan masker oksigen turun. Para penumpang kesulitan bernapas, sehingga mereka terpaksa kembali ke kursi mereka dan menggunakan masker. Rayford mencoba menggunakan radio untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada yang merespons dan ponselnya juga tidak berfungsi. Setelah semua orang mulai tenang, Rayford mengembalikan tekanan ke normal dan berbicara kepada para penumpang menggunakan suaranya yang berwibawa untuk meminta mereka tetap duduk. Ia mengingatkan bahwa kepanikan adalah musuh terbesar mereka saat ini, sehingga mereka harus tetap tenang sampai mendapatkan informasi lebih lanjut. Sementara itu, Hattie menyadari bahwa pramugari lainnya juga menghilang dan berlari ke kokpit untuk mencari penghiburan dari Rayford karena mengalami kepanikan. Banyak orang yang meninggalkan kursi mereka. Cameron kembali merekam dan mewawancarai para penumpang. Tidak ada yang melihat sesuatu yang aneh, dan para penumpang yang menghilang hanya meninggalkan pakaian mereka. Seorang wanita yang panik pergi ke kamar mandi untuk mengonsumsi obat penenang dan kembali ke kursinya sambil mengatakan bahwa semua ini tidak nyata. Cameron menyuruhnya untuk tidur dan melihat bahwa wanita itu telah menulis ini tidak nyata di tangannya. Seorang pria Muslim berpikir mereka harus berdoa, tetapi penumpang lain mulai berdebat dengannya karena mereka memiliki Tuhan yang berbeda, sehingga tidak bisa berbagi doa. Sebelum situasi semakin memanas, Rayford mengumumkan bahwa ia akan kembali terbang ke New York. Di mal, Chloe berjuang melewati kerumunan dengan susah payah. Ia bergegas ke tempat parkir untuk mencari Raimi, tetapi harus segera berlari ketika sebuah pesawat kecil jatuh ke tanah dan menghancurkan mobil Rayford. Chloe tidak punya pilihan selain berjalan kaki, dan saat dua pengendara motor melewatinya, mereka mencuri tas milik Raimi. Saat itu, sebuah kecelakaan terjadi di jembatan dan sebuah bus sekolah jatuh ke sungai. Chloe berlari untuk membantu para penumpang, tetapi menemukan bahwa bus tersebut kosong. Ia akhirnya mencapai pusat kota dan mencoba menelepon rumahnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Mobil-mobil bertabrakan di berbagai tempat dan sebuah ambulans datang untuk menjemput para korban luka. Chloe berlari ke arah ambulans dengan harapan Raimi ada di antara korban, tetapi polisi mendorongnya mundur. Saat Chloe terus berjalan melalui kota, kaca toko perhiasan tiba-tiba pecah dan seorang perampok tewas terlempar keluar. Seorang pegawai toko keluar dengan pistol dan mengarahkannya ke Chloe hingga ia lari menjauh. Akhirnya, Chloe sampai di rumah sakit dan melihat sebuah tanda bertuliskan akhir sudah dekat. Di televisi, Chloe menyaksikan berita dan mengetahui bahwa orang-orang telah menghilang di seluruh negeri, menyebabkan kekacauan menyebar dengan cepat. Rumah sakit dipenuhi orang-orang putus asa yang mencari orang-orang terkasih mereka, dan Chloe bahkan tidak bisa mendekati pintu masuk. Ia memutuskan untuk mencari jalan lain dan memecahkan kaca pintu untuk masuk diam-diam. Menyelinap melalui puluhan orang di koridor, Chloe berhasil sampai ke ruang bayi dan menemukan bahwa semua bayi baru lahir telah menghilang. Saat ia memeriksa kamar-kamar lain, seorang ibu muncul di belakangnya dan memberitahu bahwa anak-anak dari segala usia telah hilang, bukan hanya di Amerika Serikat,
tetapi juga di seluruh dunia. Sementara itu, Rayford menemukan sebuah pesawat lain yang terbang di jalur yang sama dan mencoba menghubungi pilotnya, tetapi tidak ada yang merespons. Ternyata pesawat lain itu kehilangan kedua pilotnya, tetapi masih memiliki beberapa penumpang yang tersisa. Hattie segera memberitahu para penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman mereka. Sementara Rayford mulai mengarahkan pesawatnya, berusaha menghindari tabrakan. Ia berhasil memiringkan pesawatnya tepat pada waktunya. Tetapi sayap pesawatnya tetap mengenai pesawat lain saat melintas. Cameron melihat keluar jendela dan menyaksikan pesawat lain jatuh dengan kobaran api. Salah satu penumpang menggunakan kesempatan itu untuk memeriksa tas milik pria Muslim, mengira ia mungkin menemukan bom yang menyebabkan kejadian ini, tetapi ternyata hanya ada sikat gigi elektrik. Penumpang lain berpendapat bahwa umat manusia tidak memiliki teknologi untuk melakukan hal seperti ini dan mengira orang-orang yang hilang telah diculik oleh alien. Beberapa menit kemudian, para penumpang memanggil Hattie untuk menunjukkan sesuatu yang aneh di sayap pesawat. Hattie meminta Cameron untuk mengambil gambar dan membawanya kepada Rayford yang menyimpulkan bahwa sayap pesawat nyaris lepas dan pendaratan akan menjadi sulit. Autopilot tidak berfungsi dan Rayford tidak bisa meninggalkan kokpit. Jadi, ia mengirim Cameron untuk memeriksa apakah ada kebocoran bahan bakar dari sayap. Cameron melakukan pengecekan dan mengonfirmasi bahwa pesawat kehilangan bahan bakar. Seorang penumpang lain melihat hal ini dan mulai panik, sementara seorang wanita menjadi histeris ingin kembali ke tempat di mana anaknya menghilang. Tiba-tiba, sayap pesawat terbakar dan pesawat mulai berguncang, membuat para penumpang semakin panik. Hattie dan Cameron berusaha menenangkan semua orang agar situasi tidak semakin memburuk. Cameron kemudian memperbarui informasi kepada Rayford yang menjelaskan bahwa ia tidak bisa melakukan apapun selain mencoba mencapai New York sebelum kehabisan bahan bakar. Akhirnya, api pada sayap pesawat padam dengan sendirinya, tetapi karena mereka telah kehilangan begitu banyak bahan bakar, mereka harus mulai turun lebih awal dari yang diperkirakan. Ketika Chloe kembali ke lingkungannya, ia menemukan banyak orang berduka atas kehilangan orang-orang terkasih mereka. Chloe bergegas pulang dan merasa hancur saat menemukan rumahnya kosong. Perhiasan ibunya tertinggal di kamar mandi dan telepon rumah memiliki pesan suara yang hanya berisi suara statis. Saat Chloe menemukan Alkitab milik Irene, ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Dengan marah, Chloe melempar Alkitab milik Irene keluar jendela. Kemudian, ia pergi menemui pendeta setempat yang memberitahunya bahwa ini adalah peristiwa pengangkatan, di mana orang-orang yang menghilang telah pergi ke surga. Pendeta itu tetap tinggal di bumi karena meskipun ia telah bertahun-tahun berkhotbah, ia tidak benar-benar mempercayai kata-kata yang ia sampaikan. Tuhan mengambil semua anak-anak dan orang-orang beriman untuk melindungi mereka dari masa-masa gelap yang akan segera datang. Chloe semakin marah mendengar ini dan berteriak pada pendeta sebelum pergi. Di dalam pesawat, Rayford memeriksa barang-barang kopilotnya dan menemukan sebuah jam tangan bertuliskan Yohanes 3:16, sebuah ayat Alkitab yang menyatakan bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Hattie juga membawa barang-barang pramugari lainnya, dan mereka menemukan sebuah buku catatan yang berisi catatan dari kelas studi Alkitab. Rayford menyimpulkan bahwa ini adalah peristiwa pengangkatan dan mengatakan kepada Hattie bahwa istrinya telah mengetahuinya sejak awal. Hattie menganggap hal itu konyol dan pergi dengan marah. Di kabin, seorang wanita tiba-tiba kehilangan kendali dan mengeluarkan pistol,
menuduh penumpang lain dikirim oleh suaminya untuk mengambil putrinya. Saat Cameron mencoba menenangkannya, seorang penumpang yang kecanduan mengaku bahwa ia pernah bersekolah di sekolah agama dan kejadian ini sesuai dengan deskripsi tentang pengangkatan, sehingga ia percaya bahwa orang-orang yang hilang telah pergi ke surga. Wanita yang membawa pistol itu merasa tidak bisa hidup tanpa putrinya dan mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Cameron lalu berbagi cerita tentang hubungannya dengan ibunya hingga akhirnya berhasil mengubah pikiran wanita itu dan mengambil pistol darinya. Beberapa saat kemudian, Rayford akhirnya mendapat respons dari radio dan mengetahui bahwa kejadian ini telah terjadi di seluruh dunia. Bandara penuh dengan pesawat yang jatuh sehingga tidak mungkin mendarat dan Rayford harus mencari lokasi lain di daratan. Sebelum Rayford dapat berdebat mengenai perintah ini, radio kembali tidak berfungsi. Karena Cameron memiliki telepon satelit sebagai seorang reporter, Rayford memintanya untuk menelepon Chloe. Namun, Cameron mengatakan bahwa ia sudah mencoba sepanjang hari tanpa hasil. Sambil menunjukkan catatan sedih yang ditinggalkan Chloe di amplop tiket, Rayford menjelaskan bahwa ia ingin meminta maaf kepada putrinya dan mengakui bahwa kehancuran hubungan mereka bukanlah kesalahan istrinya, melainkan kesalahannya sendiri karena selalu menghindar setiap kali Irene berbicara tentang Tuhan. Sementara itu, Chloe yang putus asa memanjat ke puncak jembatan. Setelah menatap pemandangan selama beberapa saat, ia meminta maaf kepada ibunya atas cara ia memperlakukannya sebelumnya. Saat ia hampir melompat, teleponnya akhirnya menerima panggilan dari Cameron dan ia dapat berbicara dengan Rayford. Mereka saling mengungkapkan rasa cinta dan sepakat bahwa Irene selama ini benar. Rayford menjelaskan bahwa ia tidak yakin bisa menemukan tempat untuk mendaratkan pesawat. Tetapi sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, sinyal telepon terputus dan panggilan berakhir. Mengetahui bahwa ayahnya masih hidup sudah cukup bagi Chloe untuk turun dan berlari kembali ke kota, di mana dia menemukan sebuah sepeda yang ditinggalkan untuk bergerak lebih cepat. Sementara itu, Rayford memberitahu para penumpang tentang kemungkinan kecil mereka bertahan hidup dan meminta mereka untuk mulai berdoa. Saat pesawat mulai turun, Chloe sampai di lokasi konstruksi dan naik ke truk untuk mulai membersihkan area dengan mendorong semua benda ke samping. Dia mencoba menghubungi Cameron dan beruntung sinyal kembali, sehingga dia bisa memberitahu ayahnya bahwa dia telah menemukan tempat untuk mendarat. Sistem navigasi pesawat tidak berfungsi, jadi Cameron meminta Chloe membuka aplikasi Kompas dan memberikan koordinat lokasinya sebelum panggilan terputus lagi. Cameron kemudian memasukkan koordinat tersebut ke dalam peta di ponselnya yang digunakan Rayford sebagai panduan untuk menerbangkan pesawat ke arah yang benar. Namun, masih terlalu gelap baginya untuk menemukan lokasi yang tepat. Keadaan semakin buruk saat bahan bakar pesawat hampir habis. Pada saat itu, Chloe berhasil menyambungkan kembali panggilan mereka dan Rayford memintanya untuk menyalakan cahaya besar karena truk saja tidak cukup terang. Chloe menemukan beberapa tangki gas di dekatnya, menutupinya dengan bahan bakar dan melemparkan korek api, menciptakan ledakan besar. Api tersebut terlihat oleh Rayford yang segera mulai menurunkan pesawat ke arah itu. Chloe kembali ke truk dan mencoba keluar dari jalur pendaratan. Tetapi karena terlalu teralihkan oleh api, dia akhirnya menabrak sesuatu. Pesawat menabrak beberapa kabel saat turun, menyebabkan guncangan hebat. Tak lama kemudian, pesawat mencapai tanah dan miring karena roda belakang belum keluar. Ekor dan salah satu sayapnya terseret di tanah. Tetapi, Rayford berhasil menyeimbangkan pesawat
sehingga sayap terangkat tepat pada waktunya untuk menghindari truk Chloe. Pesawat meluncur lebih jauh, menabrak beberapa benda di sepanjang jalan. Tampaknya pesawat akan menabrak tangki gas besar, tetapi untungnya berhenti sebelum bencana terjadi dan semua orang selamat. Saat api yang dibuat Chloe meledak lagi, Hattie mengeluarkan seluncuran darurat agar semua orang bisa keluar dari pesawat. Chloe berlari untuk memeluk Cameron dan Rayford yang mengakui bahwa dia seharusnya tidak pernah pergi. Dia memberikan kembali cincin pernikahan ayah dan ibunya sebelum semua orang menoleh ke arah kota di kejauhan, melihat semua kebakaran yang terjadi. Cameron mengatakan ini adalah akhir dunia, tetapi Chloe berpikir ini hanyalah permulaan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami.